bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas R7I Pendidikan Ekonomi Reguler kelompok 7 dengan beranggotakan Yuk kenali apa itu kargo. Kargo adalah barang-barang yang akan dikirimkan dengan muatan besar baik melalui via darat, via laut, dan via udara dengan jarak tempuh yang cukup jauh, yaitu antar kota, antar provinsi, dan juga antar negara. Saat ini, pengiriman jasa kargo pun sudah banyak ditawarkan dan memiliki ketentuan yang bervariasi setiap pengirimannya. Umumnya, terdapat berat minimum yang harus dicapai untuk dapat menggunakan jasa ini, yaitu 10 kg. Meskipun demikian, berat minimum ini juga tergantung dari pihak ekspedisi. Nah, untuk pengiriman kargo via darat, kargo akan dikirimkan dengan alat transportasi yang disediakan oleh penyedia jasa, biasanya truk, mobil pengirim, atau kereta api logistik. Jasa pengiriman via darat biasa digunakan jika barang yang dikirim dapat dilalui oleh jalur darat dengan batasan jarak tempuh yang masih bisa dicapai, seperti contohnya pengiriman antar pulau Jawa ataupun pengiriman antar kota. Pengiriman kargo via laut biasanya menggunakan transportasi kapal. Jenis pengiriman yang sering dilakukan jika barang memiliki volume yang besar dengan cakupan pengiriman yang cukup jauh, seperti contohnya pengiriman mesin industri antar pulau ataupun pengiriman alat transportasi. Sebuah asosiasi pengangkutan udara internasional dalam beberapa referensinya pengelompokan jenis kargo ke dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama ada general cargo, adalah barang kiriman biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus, namun wajib memenuhi persyaratan terkait perihal pengepakan agar dapat ditampung dalam kompartemen kargo. Kedua ada special cargo, adalah barang-barang kiriman memerlukan penanganan secara khusus. Barang, benda, atau bahan yang termasuk dalam kategori special cargo meliputi: yang pertama ada explosive material atau rage. Barang ini mudah meledak karena mengandung zat-zat kimia yang mudah meledak. Contohnya ada amunisi. Yang kedua ada flammable goods. Barang ini mudah terbakar baik dalam bentuk gas atau RFG, padat atau RFS, maupun dalam bentuk cair atau RFL. Contohnya ada oksigen. non-flammable diklasifikasikan menurut Kode Barang Berbahaya Australia atau ADG yang mengikuti pedoman sistem klasifikasi dan pelabelan bahan kimia atau GHS yang harmonisasi global. Corrosive material atau RCM, barang ini dapat menimbulkan karat, contohnya air raksa. Iritan material, barang atau bahan yang mengandung zat yang dapat mengganggu atau dapat merangsang benda-benda lainnya untuk bereaksi, contoh alkohol. Yang keenam, magnet, barang yang mengandung unsur magnetik, contoh besi berani. Dangerous goods. Klasifikasi dangerous goods atau barang berbahaya yang selanjutnya disebut DG. Karena DG ini memiliki prosedur pengangkutan tersendiri demi menjamin keamanan dan keselamatan benda tersebut, serta di lingkungan sekitar benda tersebut. IATA mengatur prosedur pengangkutan DG ini dalam sebuah literatur yang menjadi pedoman di seluruh dunia yang dinamakan IATA Dangerous Goods Regulation atau DGR. Klasifikasi DG kelas 1 eksplosif. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 1 ini adalah barang-barang yang mudah meledak. Kelas 2 atau gas, barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 2 ini adalah gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, dan gas beracun.
kelas 3, cairan yang mudah terbakar. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 3 ini adalah cairan yang mudah terbakar. Yang keempat, kelas 4 atau barang padat yang mudah terbakar. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 4 ini adalah barang padat yang mudah terbakar, barang yang secara spontan mudah terbakar, serta barang yang mudah terbakar. Yang kelima ada kelas 5, barang-barang yang mudah teroksidasi. Yang keenam ada kelas 6 atau barang-barang yang mengandung racun dan dapat menginfeksi. Yang ketujuh ada kelas 7 atau radioaktif. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 7 ini adalah barang-barang yang memiliki kemampuan untuk meradiasi lingkungan di sekitarnya. Kelas 8 atau korosif. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 8 ini adalah barang-barang yang dapat menyebabkan korosi bagi lingkungan di sekitarnya. Kelas 9 atau lain-lain. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 9 ini adalah barang-barang DG lainnya yang tidak termasuk 8 kelas sebelumnya. Hidden dangerous goods. Hidden DG adalah barang-barang yang kita gunakan dalam keseharian, namun komponennya mengandung DG, yang apabila akan dikirim, maka barang tersebut harus diperlakukan sebagai DG kargo. Jenis barang hidden dangerous goods. Yang pertama adalah live vest atau jaket pelampung. Yang kedua adalah fire extinguisher atau alat pemadam kebakaran. Yang ketiga ada car battery atau aki mobil. Yang keempat ada hair straightener atau bahan kimia pelurus rambut. Yang kelima ada termometer atau alkohol. Yang keenam ada diving equipment atau peralatan menyelam. Yang ketujuh ada pacemaker atau alat pacu jantung. Yang kedelapan ada torch atau obor. Yang kesembilan ada electric wheel chair atau kursi dorong elektrik. Yang kesepuluh ada dry ice atau es kering. Yang kesebelas ada shoe polish atau semir sepatu. Yang kedua belas ada hair spray atau semprot rambut. Yang ke-13 ada air refresher atau pengharum ruangan. Pihak-pihak terkait dalam pengiriman kargo. Yang pertama ada shipper, dan yang kedua ada kurir. Yang ketiga ada konsignee. FedEx Indonesia atau RPX Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis penyediaan logistik, pemegang lisensi FedEx yang berdiri pada tanggal 27 Maret 1992 dan mulai aktif di bidangnya tahun 2001. RPX sudah meraih ISO 9001 1994 pada bulan Oktober tahun 1998 dan ISO 9001 2001 pada bulan Februari 2003. Penanganan melalui laut. Untuk pengiriman melalui laut, dokumen diproses setelah barang berangkat. 7-10 hari setelah pengiriman dokumen harus dikirim ke buyer. 1. Pelayaran akan mengeluarkan B atau L, sebelumnya kita cek dulu berdasarkan SI. Yang kedua, bila menggunakan fasilitas bea cukai, dokumen yang baru dikirim dilaporkan lagi dan pengiriman mendapatkan LBPC atau laporan pemeriksaan bea dan cukai, dan PEP yang sudah disestempel basah oleh pihak bea cukai. 3. Bila tidak menggunakan bea cukai PEB, cukup distempel basah oleh pejabat hanggar kepabean saja. Dan yang terakhir, selesai proses dokumen, semua dokumen difaks ke buyer agar pihak mereka mempersiapkan custom clearance barang di sana. Kemudian dokumen-dokumen tersebut dikirim ke buyer langsung lewat FedEx melalui pelayaran atau melalui bank yang ditunjuk oleh buyer. Penanganan melalui udara. Untuk pengiriman melalui udara, dokumen harus berangkat bersama dengan barang. Jadi dokumen harus diproses sebelum barang berangkat. Kargo yang diterima dari bandara harus dicatat dalam register kargo tiba menurut perincian yang tercantum dalam SMU dan kargo manifest. Pemberitahuan kargo tiba harus dikirim kepada penerima kargo menurut alamat yang tercantum dalam SMU dalam waktu 24 jam dari jam kedatangan penerbangan. Jika terdapat barang yang rusak saat perjalanan, maka keluarkan sertifikat barang sebagian atau barang rusak, lalu timbang kembali pengiriman yang lengkap sebelum penanganan, serahkan dan periksa jumlah berat yang hilang
dan tulis sebab hilang atau total KGS atau sebab rusak dan simpan semua dokumen SMO atau berat yang hilang atau sebab rusak, dan jika diperlukan untuk klaim semua informasi yang tersedia akan menolong proses kargo klaim. SOP kargo domestik penerimaan barang. Yang pertama, melihat tracking atau menunggu telepon, mengambil dokumen, memeriksa barang dicocokkan dengan AWB, mengirimkan notification of arrival kepada penerima. Yang terakhir, memeriksa identitas penerima dan delivery order sebagai bukti pengambilan barang. SOP kargo domestik pengiriman barang. Menerima barang kiriman, timbang barang, membuat bukti timbang barang, pemeriksaan dokumen yang diperlukan, kargo mengeluarkan surat pemberitahuan isi, dan pengirim mengisi surat muatan udara, memproses pembukuan barang sesuai tujuan, dibuatkan manifest dan didistribusikan ke bagian gudang, pemeriksaan silang di gudang, dan terakhir dikirimkan ke stasiun tujuan. SOP kargo impor. Kargo diturunkan dari pesawat dan dibawa ke breakdown area. Di breakdown area, kargo dilakukan proses pemisahan dan dilakukan proses pencatatan airway bill. Setelah itu, kargo akan disimpan di import warehouse atau acceptance import untuk pemeriksaan fisik kargo dan dokumen-dokumennya. Setelah itu, pihak warehouse operator akan mengirimkan NOA atau Notice of Arrival kepada konsignee. Saat konsignee mengambil kargo, konsignee dikenal biaya sewa gudang. Setelah konsignee menyelesaikan pembayaran, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan bea dan cukai. Note: jika ada kargo yang diterima baik impor maupun domestik tidak diambil oleh konsignee, maka operator warehouse kargo akan menyimpannya di gudang overflow. 2. Khusus barang kargo internasional, setelah 30 hari berada di gudang overflow, dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai oleh pihak customs berada pada tempat penimbunan pabean. Apabila 30 hari kemudian belum ada pemiliknya, maka barang tersebut dikuasai oleh negara. Syarat pengiriman kargo itu apa saja? Dengan memperhatikan berbagai jenis pengiriman kargo, artinya Anda dapat memutuskan mana yang sesuai dengan kebutuhan pengiriman. Dalam setiap pengiriman barang menggunakan kargo akan melewati beberapa tahapan. Beberapa tahapan tersebut mencakup pengepakan, klasifikasi jenis barang, sampai prosedur penerimaan barang. Terkait persyaratan pengiriman, biasanya terdapat ketentuan yang berbeda di setiap ekspedisi. Anda bisa menghubungi langsung pihak pengiriman untuk mengetahui apa saja syarat dan ketentuannya. Adapun syarat pengiriman kargo secara umum adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi berat minimal seperti minimum 8 kg, 10 kg, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pengemasan dengan aman, bisa menggunakan layanan dari jasa ekspedisi. Yang ketiga, menggunakan asuransi agar lebih aman. Tips mengirim menggunakan pengiriman kargo. Setelah memperhatikan persyaratan pengiriman kargo, bisa lebih lancar dalam proses mengirimkan barang menggunakan layanan ini. Berikut adalah beberapa tips dalam menggunakan pengiriman kargo. Mempertimbangkan reputasi jasa pengiriman, jangkauan wilayah pengiriman, melakukan cek tarif atau ongkos kirim, melihat estimasi pengiriman, dan yang terakhir membandingkan beberapa jasa pengiriman kargo berdasarkan tarif, layanan, estimasi, dan reputasi. Demikian penjelasan mengenai kargo, mulai dari pengertian apa itu kargo, jenis, perbedaannya dengan reguler, hingga tips menggunakan layanan ini. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo guys, jangan lupa subscribe.